Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Kalau bisa diberikan komentar, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari perbedaan pendapat Kiflan Zain dengan Sukmawati terkait mantan Presiden Soeharto. Ini saya lihat di YouTube ya, tapi kejadiannya sudah lama, sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi hal ini penting dari sudut pembicaraan yang kita perlu mengetahuinya. Menurut Kiflan Zain, bahwa Soeharto anak emasnya Soekarno. Menyatakan bahwa menurut Kiflan Zain itu bahwa Soeharto anak emasnya Presiden Soekarno. Alasannya adalah sebagai berikut. Soeharto menginformasikan kepada Presiden Soekarno bahwa ada jenderal yang tidak senang sama dia. Yang kedua ini adalah Presiden Soekarno pada waktu itu memerintahkan Soeharto merebut Irian Jaya. Dan tugasnya berhasil dilaksanakannya. Berarti ada kepercayaan besar kepada Soeharto untuk memimpin operasi di Irian Jaya, sehingga dapat merebutnya kembali. Ini suatu kepercayaan besar, ini tidak bila dianggap remeh. Ketiga, memberitakan kepada Soeharto untuk membasmi PKI. Pada itu G30 SPKI, di mana waktu banyak kerusuhan yang terjadi dan ekonomi juga sangat jatuh, di mana uang sampai dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Semua bisa dilaksanakan dengan baik, tanpa ada masalah. Dan semua jadi normal, negara kita jadi normal kembali, yang tadinya penuh masalah. Dan juga dari segi ekonomi hancur, dari segi hubungan masyarakatnya hancur, terutama PKI sedang memberontak, ingin merubah Pancasila menjadi PKI, dan semua dapat dilaksanakannya dengan baik dan terbaik. Jadi inilah saya. Jadi berdasarkan hal tersebut, bahwa Presiden Soekarno memberikan penghargaan yang besar kepada Soeharto ini, bahwa Soeharto ini sebagai anak emasnya Presiden Soekarno pada kata Kiflan Zain. Sedangkan menurut pendapat Sukmawati, bahwa Soeharto katanya mengkhianati Presiden Soekarno waktu di rumah sakit. Jadi kalau saya lihat dua pendapat ini, antara pendapat Kiflan Zain dan Sukmawati, saya lebih mendukung pendapat Kiflan Zain. Kenapa? Karena Kiflan Zain ini seorang militer, dan pada saat sedang bertugas di Jakarta, dia tahu semua tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang diberikan kepada Soeharto, dan mungkin dia termasuk juga mungkin sebagai anak buahnya Soeharto pada saat itu untuk melaksanakan perintah itu, sehingga dia tahu semua soal operasi di lapangan dan lain sebagainya. Namanya dia militer, tentu dia tahu semua kebijakan-kebijakan yang diberikan Soekarno kepada Soeharto pada saat itu, sehingga dia sampai bisa menyimpulkannya bahwa Soeharto anak emasnya Presiden Soekarno. Kalau pendapatnya Sukmawati ini kan hanya pendapat seorang anak pada saat itu, seorang anak, dan apa yang bisa dia tahu soal tugas-tugas kedinasan daripada Presiden Soekarno kepada anaknya ini. Anaknya paling bisa melihat Soekarno setiap hari makan di rumah, berangkat ke kantor, dan siapa yang suka datang ke rumah temannya Soeharto itu memang bisa dilihatnya. Tetapi soal kebijakan masalah kenegaraan, soal memerintahkan dia ke Irian Jaya, memerintahkan merebut untuk Irian Jaya, dan juga memberantas masalah PK, mana dia tahu itu. Dan biasanya kalau orang bekerja di kantor, biasa orang yang bekerja di kantor itu tidak pernah menceritakan semua tugas yang dilakukannya di kantor kepada istrinya maupun kepada anak-anaknya. Istrinya saja nggak boleh tahu, karena balik kepada anak-anaknya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi yang saya bilang,
bahwa pernyataan Sukmawati itu saya tidak percaya. Saya lebih percaya kepada pendapatnya Kiflan Zain bahwa Soeharto itu anak emasnya Presiden Soekarno pada saat itu. Sampai dia memberikan tugas-tugas penting di dalam bernegara ini, yaitu tugas mengambil Irian Jaya, melaporkan jenderal yang sakit hati, yang tidak senang sama Soekarno, dan juga mengirimnya, memerintahkan untuk merebut Irian Jaya, Irian Barat pada saat itu, dan juga memberikan lewat Super Semar, yaitu untuk memberantas PKI tahun 1965. Semua tugasnya itu yang diembannya itu berhasil semua. Coba soal masalah PKI dulu, kalau dia gagal, apa yang terjadi? Jangan kita lihat sekarang ini, kalau sampai dia gagal, tentu PKI sudah berkuasa di Indonesia ini. Pancasila dasarnya bukan lagi Pancasila, dasar negara Indonesia nanti PKI kalau sampai dia menang. Tetapi karena Soeharto dengan berbagai strategi yang diterapkannya, dia bisa memberantas PKI dari Indonesia ini. Makanya saya juga termasuk menghargai jasa-jasa daripada Soekarno ini selama dia bertugas saat itu. Dan juga perlu kita ketahui, menjadi pemimpin di negara ini berbeda-beda situasi pada saat dia memegang jabatan. Pada saat Soekarno memegang jabatan, lebih menonjol dia merebut kemerdekaan untuk memerdekakan Indonesia dari tangan Belanda dan Jepang. Pemerintahan Soeharto itu lebih mengutamakan, yaitu merebut Irian Jaya dan juga memberantas menindak gerakan 30 September 1965 dan juga menormalkan situasi negara Indonesia, ekonominya cukup bagus, dari 1.000 rupiah dipotong menjadi 100 rupiah. Ini sangat menjelekkan dan sangat jelek ini dari segi ekonomi negara ini. Jadilah saya lihat keberhasilannya perlu kita puji. Jadi kalau saya lebih sependapat, saya pendapat Kiflan Zain yang menyatakan bahwa Soeharto itu anak emasnya daripada Soekarno, Presiden Soekarno pada saat itu. Sekian dan terima kasih.